Haleluya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Malam ini kita kembali dapat bersama-sama di dalam menara doa. Mari saudara, setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka setiap kali itu pula kita sudah menyiapkan hati kita. Kita sudah menyiapkan hidup kita. Datang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Nanti Ibu Gembala berdoa untuk membuka menara doa kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam menara doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, kami yang berdoa Tuhan, ada pengurapan-Mu Tuhan, ada perkenanan-Mu Tuhan atas kepada kami semua Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang berdoa di rumah mereka masing-masing Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Kami buka Tuhan menara doa pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, doa-doa kita malam hari ini, saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Shalom. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Firman Tuhan katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tema firman Tuhan malam ini, aku tidak goyah. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini memang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita, mempengaruhi keluarga-keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita, ekonomi kita juga, ekonomi bangsa kita juga mulai goyang, saudara. Bahkan mungkin ekonomi keluarga-keluarga juga sudah mulai goyah. Tapi firman Tuhan mengungkapkan malam hari ini, bagaimana Daud berkata bahwa aku tidak goyah. Semua di dunia ini pasti akan tergoncangkan, saudara, pasti. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua pasti akan tergoncangkan. Tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti itu, dapatkah kita berkata kepada firman Tuhan juga, aku tidak goyah. Artinya bahwa iman kita tetap kuat, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan tetap kuat. Kita tidak goyah, walaupun ekonomi goncang dan sebagainya, kekasih Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak goyah. Kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, tetapi yang jelas bagaimana kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita tetap berada di dalam anugerah-Nya, di dalam keselamatannya. Itulah sebabnya di tengah situasi ini bagaimana supaya hidup kita tidak goyah. Firman Tuhan memberikan jalan keluar bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Ini adalah sebuah mazmur dari seorang raja yang bernama Daud. Dan bagaimana Daud memberikan contoh dan teladan di dalam iman kita. Kenapa Daud di dalam pemerintahannya menjadi salah satu raja terbesar di Israel sampai masa tuanya, saudara. Dia menunjukkan bahwa hidupnya tidak goyah, walaupun di sekelilingnya begitu banyak intrik,
Di sekelilingnya begitu banyak pergumulan dan masalah, tapi dia tidak menyerah. Dan firman Tuhan memberikan kita jawaban pada hari ini. Aku selalu memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku. Hidup yang tidak goyah itu dimulai ketika kita selalu mau memandang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Penting bagi kita, saudara, untuk selalu memandang Tuhan, memandang wajah Yesus. Kata senantiasa ini berarti bahwa ketika kita memandang Tuhan itu bukan hanya saat-saat kita sudah tidak ada kerjaan, saat-saat kita punya waktu yang luang, tapi senantiasa ini artinya bahwa dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Hati yang selalu memandang Tuhan. Dan tidak heran saudara, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan seorang raksasa, berhadapan dengan seorang pahlawannya orang Filistin. Padahal Daud waktu itu bukan seorang tentara, bukan seorang prajurit. Waktu itu yang justru jadi prajurit adalah kakak-kakaknya. Dia datang ke medan pertempuran karena dia diperintahkan oleh bapaknya untuk membawa makanan untuk kakak-kakaknya, saudara. Tetapi ketika dia masuk ke medan pertempuran membawa makanan dan kemudian dia melihat bagaimana Goliat menantang orang-orang Israel supaya berhadapan satu lawan satu dengan dia, tidak ada seorang pun yang berani. Sampai akhirnya Daud memberanikan diri untuk berhadapan dengan Goliat. Kok Daud tidak takut? Sementara tentara prajurit-prajurit yang lain itu tidak ada yang berani, saudara. Bahkan waktu itu yang menjadi raja Saul itu pun tidak berani berhadapan dengan Goliat itu. Firman Tuhan mengungkapkan ketika akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Luar biasa. Daud dari masa mudanya pun dia sudah belajar untuk memandang Tuhan. Sehingga musuhnya yang notabene adalah lebih senior dari dia, lebih kuat dari dia, lebih hebat dari dia. Bahkan Goliat itu segala-galanya dari Daud. Engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Daud memandang Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang mustahil terjadi ketika Daud mengalahkan Goliat. Saudara, apapun yang ada di hadapan kita hari ini, mari kita lebih fokus untuk memandang kepada Yesus, memandang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan katakan, marilah kita menunjukkan pandangan kita, mata kita kepada Yesus Kristus. Saudara, mari tujukan pandangan kepada Yesus. Ketika kita akan memuji Tuhan, ketika kita akan menyembah Tuhan malam hari ini, mari tujukan pandangan kepada Tuhan. Dan saya percaya
Dia selalu memegang hidup kita. Dia yang membuat hidup kita tidak goyah. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa kita tetap kuat selalu dalam Tuhan. Hidup kita tidak goyah apapun yang terjadi sekeliling kita, karena kita selalu memandang Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ambil firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan datang pada. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, alammu yang maha syahdu ku cinta. Kaulah Raja kami Tuhan, haleluya. Kaulah Rajaku, sahabat kami dan sahabatku. Oh yang terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Tuhan, haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau,
Urapan Roh Kudus mengalir saat ini. Urapan-Mu mengalir tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang padamu malam ini. Urapan-Mu mengalir Roh Kudus. Haleluya. Tolong ingatkan kita malam ini. Banyak orang yang hidupnya mulai goyah. Banyak orang hidupnya mulai tidak stabil. Dan kita tidak bisa menyalahkan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan kita malam ini. Ada beberapa orang yang sudah mulai matanya teralih dari Tuhan. Dia tidak suka lagi memandang wajah Tuhan. Dia tidak senantiasa memandang wajah Yesus. Hidupnya mulai beralih ke dunia ini. Dan ketika hidup mulai beralih ke dunia ini, percayalah hidup mulai akan goyah. Ada yang menopang hidupmu, yang memegang tanganmu, kau mulai lepaskan. Mari kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu. Senang hidup Tuhan. Haleluya. Senang hidupku ku serahkan padamu.
Bapa, kami mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami malam ini. Kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan atas Indonesia, karena kami percaya Kau sangat mengasihi bangsa ini. Itulah sebabnya kami mau mengangkat tangan kami, hati kami kepada Tuhan. Anugerah-Mu atas Indonesia. Tolonglah presiden kami, para menteri kami, aparat pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu dan akal-Mu Tuhan, secara khusus di dalam penanganan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan, di dalam penanganan ekonomi bangsa kami, agar ekonomi bangsa kami kembali menjadi pulih dan kembali menjadi naik dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan atas Indonesia, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Indonesia ini penuh dengan anugerah dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19, Tuhan. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan menjelang pilkada bulan Desember ini, Tuhan, kami berdoa agar COVID-19 ini sudah makin menurun, Tuhan. Sudah makin menurun di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan memasuki nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terjadi mujizat di tengah-tengah bangsa ini. Sekali lagi Tuhan, kuatkan presiden kami. Hikmat-Mu, akal budi Tuhan, tambah-tambahkan kepada presiden kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa iblis, roh mendatangkan kerusuhan-kerusuhan tengah-tengah bangsa ini, kami katakan hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah demo Tuhan hari-hari ini, kami percaya perlindungan Tuhan atas Indonesia. Bangsa kami tetap aman, Indonesia tetap sejahtera. Maka secara khusus kota Makassar ini tetap aman, Tuhan. Dan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami, umat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan semakin dahsyat untuk memulihkan gereja-Mu, menyempurnakan gereja-gereja-Mu, karena Kaulah kepala gereja Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang benar, firman Tuhan yang penuh dengan kuasa semakin dinyatakan di hari-hari ini. Walaupun masih kebanyakan pelayanan kami melalui online, Tuhan berkati. Yang pelayanan offline, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sekali lagi kami berdoa agar setiap anak-anak-Mu tetap memandang wajah Tuhan, tetap memandang wajah Yesus. Jangan ada satupun yang mundur dari Tuhan, tetapi mereka makin sungguh-sungguh, iman mereka semakin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga hari-hari ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan semakin nyata di tengah-tengah keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan seisi rumah diselamatkan Tuhan. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang mencari Tuhan, yang memandang wajah Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, mereka semakin berhasil dan beruntung. Keluar masuk mereka lindungi Tuhan. Dan segala kecelakaan, mara bahaya, roh-roh maut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak sakit, Tuhan tolong. Iman kami kuat, imun tubuh kami juga kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau, dan kami percaya hidup kami tidak goyah, karena kami selalu mandang Tuhan, dan Tuhan selalu memegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus
buat mereka yang tersuspek Tuhan dengan virus corona, mereka di rumah sakit, mereka yang karantina mandiri, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu, kuasa darah-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi roh mah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah semakin banyak yang disembuhkan dari virus corona ini. Kami mohon kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Hamba berdoa secara khusus umat-Mu yang ada di Bukit Herman, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka, di dalam keluarga, usaha pekerjaan mereka. Pelihara mereka, lindungilah mereka. Terima kasih, bahkan Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong hamba-hamba-Mu, biarlah mereka semakin kuat di hari-hari ini. Gereja-gereja Tuhan semakin bersatu di hari-hari ini, karena Engkau adalah kepala gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita pakai seperti ini. Setiap hari kami tidak dapat jalan Tuhan tanpa Roh-Mu. Kami gak akan dapat Tuhan. Pegang kami Tuhan, tuntun kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi semua, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh. Ini doa kami Tuhan di akhir benaran doa ini. Peganglah tangan kami Tuhan, hari demi hari. Haleluya. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan Kau kudus Tuhan, Kau kudus. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus Bapa, kami beri syukur kami. Ku beri syukur dalam simfoni indah Engkau ajar.
Kudus-kuduslah Engkau. Kudus-kudus nama-Mu. Setiap makhluk di bumi bahkan di surga berseru Engkau, kudus, kudus, kuduslah. Shikana pada bara pasangan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu, hadiratmu, perkenananmu di dalam menara doa malam ini. Kami yang ibadah di gereja ini, yang di rumah dimanapun mereka berada, hadiratmu Tuhan atas setiap kami. Ada perkenanan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan kami percaya lebih daripada yang kami doakan malam ini, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya Tuhan, hidupkan rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Hari esok kami ada tangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mau terus memandang wajah-Mu, dan Roh Kudus yang memegang kami dan menuntun kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas setiap kami. Kekasih Tuhan arahkan hati-Mu, angkat tangan-Mu, terimalah berkat-Nya. Biar kiranya berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera, bahkan sukacita yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.